Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel MK Production, Inovasi, Creativity, and for Education bersama Muhammad Hatim. Kali ini kita akan membahas tentang tutorial Simple Rapot berbasis komputer tahun 2018. Simple Rapot adalah sebuah aplikasi yang dapat membantu wali kelas dan sekolah dalam mengelola laporan hasil belajar peserta didik berbasis komputer, rapot elektronik dengan mudah dan cepat. Tutorial kita bagi dalam beberapa bagian. Yang pertama adalah overview, aktivasi program, data kelas, kurikulum dan interval, aturan kenaikan kelas dan ekskul, data peserta didik, info nilai, nilai ekskul dan nilai sikap, catatan wali kelas dan prestasi, data kehadiran, nilai prakrin dan kepribadian di luar sekolah, kemudian bagaimana menyimpan rapot, bagaimana membackup rapot. Selanjutnya adalah cetak rapot, cetak ledger, cetak buku induk, cetak rapot UTS, cetak rapot tesipan. Yang pertama adalah overview program. Bagian ini kita akan menceritakan semua fasilitas yang dimiliki oleh aplikasi Simple Rapot. Aplikasi yang sangat membantu dalam proses pembuatan rapot elektronik di sekolah Bapak Ibu. Simple Rapot ini sudah tersedia untuk SD, SMP, SMA, SMK, MA, dan MTS. Bapak Ibu, kita lihat bahwa ini adalah menu utama dari Simple Rapot. Terdiri dari bagian persiapan aplikasi, kemudian yang kedua adalah persiapan penggunaan aplikasi, kemudian ada bagian input, ada bagian input yang lain, dan yang terakhir ada bagian pencetakan rapot. Secara garis besar, aplikasi ini bekerja secara simultan dengan Simple Nilai, bahwa input nilai dari Simple Rapot merupakan hasil backup dari Simple Nilai. Selanjutnya adalah aktivasi program Simple Rapot supaya bisa digunakan secara maksimal dan sesuai dengan apa yang kita inginkan. Maka kita akan melakukan aktivasi program. Ini adalah menu dari aktivasi program. Ya. Kita harus melengkapi data ini sesuai dengan sekolahan yang kita gunakan. Ya, ini ada contohnya, misalkan kita ganti, ini alamatnya adalah Jalan Metro Mengandung Sari, Desa Mengandung Sari, kemudian kecamatannya Sekampung Budik, Lampung Timur, ya, Provinsi Lampung. Nah, demikian itu Bapak Ibu teman-teman bagaimana kita mengaktifasi program. Ya, kita bisa kembali ke depan. Selanjutnya kita juga harus mengaktifkan data kelas sesuai dengan kebutuhan. Ya, kita klik data kelas. Ya, di sini sudah ada fasilitas. Kalau yang SMK adalah untuk mengatur program keahlian. Kalau yang SMP nanti mengatur paket keahlian saja. SMP langsung, ya, langsung membagi kelas. Ya, ini misalkan kita rubah menjadi paket kesehatan dan sosial. Kemudian program keahliannya teknologi laboratorium medik. Kemudian paket keahliannya adalah teknologi lateromedik. Ya. Kemudian ini disesuaikan, misalkan ini menjadi TLM, teknologi laboratorium medik. Ya. Kita coba lagi mengubah lagi menjadi teknologi informasi dan komunikasi, kemudian teknik komputer dan informatika, kemudian selanjutnya ada teknik komputer dan jaringan. Kita sikat menjadi TKJ. Tahun pelajaran 2018, 2019, 2018, 2019. Ya. Nama wali kelas kita harus cantumkan, misalkan, ya. Nah, seperti ini. Bapak Ibu teman-teman, bagaimana mengatur dari data kelas. Selanjutnya jangan lupa bahwa setiap pengaturan itu harus diklik tombol simpan. Ya. Selesai, kita kembali ke depan. Setelah itu kita lihat data kurikulum.
Sudahkah sesuai dengan kurikulum yang ada di sekolahan Bapak Ibu? Ya, termasuk mulok. Mulok di sini adalah Muhammadiyah dan Bahasa Arab. Kita bisa ganti ini menjadi mulok yang lain, misalkan bahasa daerah, misalkan ya, teknologi informasi dan seterusnya. Ya, itu adalah fasilitas untuk menginput nama muatan lokal. Setelah itu, ini harus kita klik simpan. Ya, selesai. Kita lihat pengaturan KKM. Ya, pengaturan KKM ini adalah untuk menginput total KKM yang digunakan di seluruh mata pelajaran. Ini kita umpamakan sama, berbeda juga boleh. Kemudian cara ngisinya sederhana, misalnya ini 80, kemudian ini 80, semester 2 juga 80, semester 3 80. Kemudian kita klik simpan. Ya, selesai. Kita lanjutkan bagaimana mengatur, menginput aturan kenaikan kelas. Di sini ada 5 aturan main. Yang pertama adalah menyelesaikan program pembelajaran dalam 2 semester pada tahun pelajaran yang diikuti. Kalau ini digunakan sebagai aturan kenaikan kelas, maka kita setting dipakai. Diskusi sikap sekurang-kurangnya baik. Ini kalau dipakai menjadi dipakai. Nilai ekskul kepramukaan minimal baik. Kalau ini dipakai, disetting dipakai, dan seterusnya. Setelah itu kita klik simpan. Oke, kita lanjutkan dengan mengisi data kegiatan ekskul. Ya, ini contoh data kegiatan ekskul. Di sini diinput nama, tingkatan, nama pembinaan, atau ini adalah deskripsi, ini bukan pembinaan. Kita tambahkan misalkan pramuka, komputer, futsal, bola voli, olimpiade, palang merah, pasukan pengibar bendera. Misalkan lagi ada ekskul catur. Ya, singkatannya juga tetap catur. Nama pembinanya adalah kita masukkan. Iya. Nah, contoh. Oke, demikian. Setelah itu kita klik simpan. Berhasil, kita kembali ke depan. Sekarang kita lihat bagaimana data peserta didik. Ya, data peserta didik ini sudah ada contohnya. Kita coba rubah nomor 4 menjadi Yecan Cahya. Nah, yang nomor 5 kita ganti menjadi Dadan. Ya. Demikian Bapak Ibu. Dan seterusnya ini harus diisi secara lengkap oleh wali kelas atau oleh tim sekolah, supaya nanti kalau di print out, di raport, datanya lengkap dan di buku induk juga lengkap. Data ini akan dipakai untuk buku induk, raport, dan ledger. Setelah itu selesai, ya semua kita isi, kita klik simpan. Kita kembali ke depan. Nah, oke, tinggal kita lihat interval predikat. Ya, ini interval predikat contohnya seperti ini, berbasis KKM. KKM 75 berarti 0 sampai 74 D, 75 sampai 83 C, 85 92 B, A-nya 93 sampai 100. Dan ini tidak perlu diadaptasi karena hanya merupakan contoh saja. Demikian Bapak Ibu langkah aktivasi program, sehingga program ini sekarang sudah siap digunakan untuk kelas 10 TKJB dengan data kurikulum seperti yang dimaksud, aturan kenaikan kelas, data siswa, data ekskul sudah masuk semua. Nanti langkah selanjutnya adalah bagaimana menggunakan atau memproses nilai-nilai masuk ke dalam sistem raport. Baik, langkah selanjutnya adalah import nilai mata pelajaran ke dalam raport elektronik. Sebelumnya kita lihat dulu file hasil backup. Nah, ini adalah file import yang dihasilkan oleh Simple Nilai untuk nilai semester 1 kelas 10 TKJ 1. Mulai dari mata pelajaran agama, PJOK, dan seterusnya sampai ke dasar grafis. Ya. Ini yang akan kita import ke dalam aplikasi dari Simple Raport. Ya. Kita mulai, bagaimana caranya? Ya, kita buka dulu aplikasinya. Nah, fasilitas import nilai ada di bagian atas tengah. Ya,
import nilai mapel. Kita klik. Nah, ini adalah menu dari fasilitas import nilai raport. Ada 5 langkah yang dilakukan. Yang pertama adalah menentukan semester, menentukan mata pelajaran, kemudian mengklik button import, kemudian pilih mapel, kemudian open. Ya. Kita lihat, yang pertama akan kita input adalah pendidikan agama dan budi pekerti. Ya, sudah standby di sini. Ya, kita klik button import. Ya, setelah itu cari tempat di mana file backup atau file import disimpan. Sementara disimpan di backup nilai raport. Nah, ada pendidikan agama. Oke. Sama dengan di sini Bapak Ibu. Jadi pendidikan agama ini sama dengan di sini permintaannya. Oke, di open. Baik. Copy paste data nilai berhasil. Nah, sudah masuk sekarang. Ya, data nilai dari pendidikan agama. Kita lanjutkan ke data nilai PKN. Oke, kita ambil PKN. Oke, open. Ya, selesai. Nah, kita ambil lagi bahasa Indonesia. Klik open ya, button import bahasa Indonesia, kita pilih 103 di sini sama. Oke. Open. Ya, berhasil. Kemudian matematika kita pilih. Nama filenya adalah nilai 104 matematika. Klik button import. Inilah file 103. Open. Selanjutnya kita akan mengolah nilai sikap, nilai ekstrakurikuler, catatan wali kelas, catatan prestasi, dan absensi. Oke, kita buka. Ya, sekarang sudah terbuka aplikasinya. Langkah awal kita cek bagaimana pengolahan nilai sikap. Ini adalah fasilitas untuk pengolahan nilai sikap, Bapak Ibu, teman-teman. Di sini sudah ada nilai yang berasal dari review teman-teman guru. Ya, nilainya adalah B, C, C. Dan wali kelas mempunyai kewenangan atau punya hak untuk membuat nilai sikap ini menjadi lebih baik dari hasil masukan guru-guru. Jadi langkahnya sederhana. Misalkan untuk indikator pertama kita kasih nilai A, kemudian B, kemudian ada A, mungkin di ujung ada C. Ya, seperti ini. Kita perbaiki yang pertama A, kemudian A, B, dan C. Ya, seperti itu. B, A, B, C. Di sini C, misalkan A, CA, C, B. Demikian Bapak Ibu, bagaimana mengolah nilai sikap semester 1 dan semester 2 untuk nilai spiritual. Setelah itu kita simpan. Oke. Sekarang kita cek nilai sikap untuk sosial. Ya, sama caranya. Kita perbaiki dari masukan guru-guru. A, B, A, C. 9 ya. Oke. Dengan cara yang sama kita bisa memberikan nilai sikap untuk sikap sosial. Dilanjutkan diakhiri dengan mengklik
tombol simpan. Selanjutnya kita input nilai ekstrakurikuler. Ya, di sini sudah ada tabel untuk memasukkan nilai ekskul. Ya, caranya sederhana, tinggal kita kasih poin amat baik, baik, amat baik, baik. Kemudian pilihan kedua, PMR kita kasih nilai baik, kucal amat baik. Mungkin dia ngambil lagi catur atau paskib, nilainya amat baik, dan seterusnya sampai selesai. Kemudian kita klik simpan. Ya, selesai, kita input nilai ekskul. Selanjutnya kita akan input data prestasi. Ya, ini sudah ada contohnya. Jenis prestasinya adalah lomba tambahkan ucapan ningrum, lomba akademik, lomba kesehatan, keterangan, juara UKS misalkan, dan seterusnya. Setelah itu kita klik simpan. Ya. Ke depan, setelah itu kita input nilai prakerin. Ya, ini misalkan di PT Adis, lokasi di Tangerang. Kemudian selama 3 bulan nilainya amat baik, ya, amat baik. Ya. Selesai. Ya. Oke, kita klik simpan. Ya. Catatan wali kelas kita input juga. Ini sudah ada contohnya. Ya. Lebih bersemangat untuk meraih prestasi. Ya. Setelah itu klik simpan. Kita kembali ke depan, kita akan masukkan nilai absensi. Seperti ini contohnya. Ini misalkan kita input 3 dan 1. Ya. Setelah itu klik simpan. Absen sudah, prestasi total sudah, nilai kepribadian di luar jam sekolah. Ya, ini salah satu contohnya adalah belajar di Madrasah Diniyah Ulia, berkasih di Mulia dan seterusnya. Nama jawabnya siapa, kemudian belajarnya apa. Setelah itu klik simpan. Ya, selesai semua sudah kita input. Maka selesai sudah kita menginput semua nilai, baik nilai mata pelajaran maupun nilai sikap dan nilai yang lain ke dalam aplikasi Simple Rapot. Selanjutnya adalah mencetak rapot, buku induk, dan ledger. Jadi aplikasi Simple Rapot ini sudah bisa menyelesaikan 3 pekerjaan besar dari penilaian, laporan penilaian. Yang pertama rapot, buku induk, dan ledger. Oke, baik, kita coba bagaimana mencetak rapot. Ya, di sini kita lihat fasilitas yang berwarna merah itu adalah fasilitas untuk pencetakan. Yang pertama akan kita cetak adalah cetak rapot siswa. Baik, Bapak Ibu, teman-teman di sini sudah terlihat ya, semua nilai sudah masuk. Ya, kecuali catatan atau tanggapan orang tua atau wali murid. Oke. Langkah pencetakan sederhana sekali, ya, tinggal kita atur semesternya. Semester 2, nah, belum ada nilainya, kemudian kita aktifkan di semester 1. Nah, untuk pencetakan kita lihat ada 2 fasilitas. Yang pertama adalah cetak satu-satu. Jadi kita panggil anak nomor 1, nomor 2, kemudian nomor 3, nomor 4, nomor 5, dan seterusnya. Ya, setelah itu saya dipanggil, kita klik tombol printer pencetakan satu anak. Nah, kita klik. Ya, seperti ini.
Pencetakan sedang berlanjut, ya. Tapi karena printernya tidak aktif, maka pencetakan terhenti. Ya, kita anggap selesai. Nah, yang kedua adalah pencetakan bersambung. Jadi kita bisa cetak bersambung ya sebanyak yang dibutuhkan pada anak-anak. Ya. Selanjutnya kita juga bisa mencetak secara bersambung ya. Tidak hanya satu siswa atau satu peserta didik. Jadi misalkan anak nomor 1 sampai nomor 5 kita bisa cetak sekaligus ya. Jadi tidak panggil satu cetak, ini langsung di mana. Kemudian kita klik tombol cetak sambung. Ya. Terusnya misalkan 6 sampai 25 ya juga boleh. Tapi hati-hati, Bapak Ibu harus tunggu di depan printer supaya tidak terjadi hal yang tidak kita inginkan pada proses pencetakan. Ini bagian lembaran nilai sudah kita cetak. Ada juga bagian lembaran depan ya. Ini juga bisa kita cetak ya. Sama prosesnya, bisa satu-satu. Pakai satu-satu kemudian dicetak. Ya, seperti ini. Atau sekaligus juga nomor 1 sampai nomor 10 kita cetak sekaligus di bagian depan. Nah, ini logo ini bisa kita ganti sesuai dengan logo sekolah Bapak Ibu kalau memang diperlukan. Tinggal klik kanan, kemudian change picture, kemudian cari logonya. Oke, demikian Bapak Ibu, dan seterusnya juga sudah kita cetak. Ya, misalkan. Kemudian yang ketiga adalah lembaran bagian belakang, bisa kita cetak juga. Ya, sesuai keperluan. Demikian Bapak Ibu, bagaimana proses mencetak rapot. Kemudian juga ada fasilitas cetak ledger, ya. Ini kita klik. Jadi Bapak Ibu wali kelas tidak perlu lagi merancang ledger, menghitung ledger dan seterusnya. Sini sudah ada ledger yang sudah diisi, ya, sudah terisi secara otomatis. Nilainya sudah masuk semua, ya. Nah, demikian Bapak Ibu, tinggal dicetak, sama cetaknya tidak ada bedanya. Kita klik tombolnya atau langsung kita kasih perintah Ctrl P sehingga muncul menu untuk pencetakan. Nah, seperti ini. Gunakan selalu ketat A4 di dalam semua fasilitas pencetakan. Ini bagian cover, ya, bagian cover depan bisa digunakan untuk penjilitan ledger. Ya, Bapak Ibu, selesai kita mencetak ledger. Kemudian lanjutkan dengan cetak buku induk. Ini sama, ya. Proses pencetakan sama dengan rapot. Jadi kita bisa panggil satu cetak, panggil satu dicetak, atau cetak sambung untuk anak 1 sampai nomor anak 6 dicetak, tinggal klik cetak sambung, maka akan dilakukan pencetakan bersambung. Ada lembaran data juga bisa kita cetak, sama perintahnya, dan lembar sampul juga sama. Sehingga secara keseluruhan nanti buku induk tidak perlu diisi secara manual. Selain itu disediakan juga cetak untuk rapot sisipan, ya, rapot sisipan itu rapot sementara yang bisa dicetak sebelum kita terbitkan rapot yang sebenarnya, rapot yang lengkap. Nah, bisa kita cetakkan rapot sementara mungkin dengan berbagai hal. Kita terbitkan dulu rapot sementara atau rapot singkat. Ya, ini caranya sama, panggil, cetak, panggil, cetak. Nah, atau langsung anak 5 sampai anak 15 kita cetak sekaligus, maka klik cetak sambung. Demikian juga ada rapot di luar sekolah. Jadi ini rapot pembinaan siswa di luar sekolah. Terjadi pembinaan kepribadian dasar mengikuti pondok atau di mana, ya. Sehingga bisa juga kita cetak rapotnya. Demikian Bapak Ibu, teman-teman, semua kita sudah buka fasilitas dari Simpen Rapot. Mudah-mudahan berguna membantu Bapak Ibu dalam mengelola proses pembuatan laporan hasil belajar yang akan disampaikan kepada orang tua. Demikian Bapak Ibu, terima kasih atas kepercayaan Anda menggunakan produk kami. Jangan lupa like dan klik subscribe video tutorial ini. Terima kasih.
Selamat berjumpa dalam tutorial dan produk yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.